Suamiku bilang aku tidak berguna. Lalu dia membawa selingkuhannya ke rumah, di hadapanku. Mereka pikir aku akan diam. Mereka lupa, aku pernah punya segalanya, dan aku tahu cara merebutnya kembali. Namaku Maya, dulu, aku adalah analis keuangan. Di sebuah bank swasta, pekerjaan yang memberiku gaji cukup besar dan kebanggaan tersendiri. Tapi semua itu kutinggalkan 5 tahun lalu, demi menjadi istri dan ibu yang sepenuhnya hadir di rumah. Rangga, suamiku, meyakinkanku waktu itu bahwa dia mampu menafkahi dan hanya butuh aku untuk mengurus rumah serta mendampingi karirnya. Aku percaya. Aku pikir, ini akan membuat rumah tangga kami harmonis, tapi beberapa bulan terakhir, kepercayaan itu mulai retak. Rangga sering pulang larut malam, mengaku rapat dengan klien, tapi aroma parfum wanita asing kadang menempel di bajunya. Dia juga mulai pelit, bukan hanya soal uang, tapi juga perhatian. Bahkan, ia pernah berkata dengan nada meremehkan, "Kerjaan kamu cuma di rumah, apa susahnya?" Pagi ini, aku duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Suamiku Rangga, pulang pukul 2 pagi. Saat aku bertanya, jawabannya hanya gumaman malas. Dan sekarang, ia sudah pergi lagi sebelum matahari sepenuhnya terbit. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan merapikan meja kerja kecil di pojok ruang tamu, tempat aku menyimpan beberapa arsip lama. Tiba-tiba, map biru yang jarang kusentuh jatuh. Dan dari dalamnya terlempar selembar kertas bukti transfer. Mataku menyipit. Nominalnya tidak main-main, puluhan juta, ditransfer ke nama yang langsung membuat perutku mual. Laras, aku mengenalnya. Mantan rekan kerja yang dulu sering bercanda denganku di kantor. Dia cantik, percaya diri, dan ambisius. Terakhir kali kami bertemu, dia hanya menyapa sekilas di sebuah pusat perbelanjaan. Tidak pernah kusangka namanya akan muncul di hidupku lagi, apalagi dalam konteks seperti ini. Tanganku bergetar memegang bukti transfer itu. Rasanya seperti ada batu besar menghantam dadaku. Aku mencoba mencari alasan, mungkin ini urusan bisnis? Tapi aku tahu Rangga. Dia tidak pernah melibatkan wanita lain dalam urusan pekerjaannya, kecuali jika ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Siang harinya, aku memutuskan untuk diam. Aku tidak mau gegabah. Menuduh tanpa bukti konkret hanya akan membuatku terlihat paranoid. Tapi sejak menemukan bukti transfer itu, pandanganku terhadap Rangga berubah. Senyumnya terasa palsu, ucapannya terdengar hambar, dan setiap langkahnya di rumah seperti membawa aroma pengkhianatan. Malam itu, aku menunggu Rangga pulang. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu temaram, sambil memainkan ponselku. Waktu berjalan lambat. Pukul 10, pukul 11, tengah malam. Rangga belum juga muncul. Saat jarum jam hampir menunjuk pukul 1, aku mendengar deru mobilnya di depan rumah. Dia masuk dengan langkah tergesa, wajahnya terlihat puas seperti habis memenangkan sesuatu. Aku ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, tapi aku tahan. Aku hanya menatapnya, dan dia balas menatap sekilas sebelum naik ke kamar tanpa sepatah kata. Di dalam hatiku, sebuah keputusan mulai tumbuh. Aku tidak akan selamanya diam. Aku akan mencari tahu semuanya, dan malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar sambil berbisik pada diri sendiri, kalau memang benar kamu mengkhianatiku, Rangga, aku akan pastikan kamu menyesal. Pagi itu, udara terasa berat. Sejak aku membuka mata, aku belum mengajak Rangga bicara soal bukti transfer itu. Aku ingin memastikan dulu sebelum menyerangnya dengan tuduhan. Sore, aku sedang menyiapkan meja makan. Rangga mengirim pesan singkat, siapkan makan malam. Ada tamu penting. Aku berpikir mungkin klien atau rekan bisnisnya. Aku bahkan sempat memesan makanan dari restoran mahal agar terlihat rapi dan terhormat. Pukul 7, suara mobil berhenti. Di depan rumah. Aku tersenyum kaku, menata jilbabku, lalu berdiri menyambut di pintu. Tapi senyum itu hilang seketika. Di samping Rangga, berjalan seorang wanita bergaun merah yang familiar. Rambut hitamnya tergerai rapi, bibirnya dilapisi lipstik merah menyala. Laras, dunia seperti berhenti sesaat. Aku berdiri mematung, sementara Rangga melangkah masuk tanpa beban, tangannya bahkan menyentuh punggung Laras dengan santai. Maya, katanya datar, kenalkan, ini Laras. Partner bisnis baruku. Aku tersenyum tipis, mencoba menahan gemetar di ujung jariku. Partner bisnis? Ulangku, setengah tak percaya. Laras menatapku dengan tatapan yang sulit kutafsirkan. Campuran puas, menang, dan sedikit meremehkan. Halo, Maya. Lama tidak bertemu, ucapnya, nada suaranya manis tapi menusuk. Kami duduk di meja makan.
Suamiku Rangga mulai berbicara tentang proyek-proyek yang katanya sedang ia rencanakan bersama Laras. Tapi entah kenapa, Laras tahu detail yang bahkan aku sebagai istrinya tidak tahu. Tentang aset, klien, hingga jumlah investasi. Aku melihatnya sesekali menatap Rangga dengan pandangan yang terlalu mesra untuk ukuran rekan kerja, dan di tengah makan, Rangga melontarkan kalimat itu. Kalimat yang akan terpatri di kepalaku selamanya. Maya itu baik, tapi dia tidak begitu mengerti urusan bisnis. Tidak bisa benar-benar mendukung aku seperti yang Laras lakukan. Senyum Laras melebar, sementara jantungku seperti diremas. Kata, tidak berguna, mungkin tidak keluar secara eksplisit, tapi rasanya sama saja. Aku menelan ludah, memaksa diriku tetap duduk tegak, lalu, seperti sebuah tamparan tambahan, Laras mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah kunci rumah. Terima kasih sudah memberiku ini, Rangga. Jadi lebih mudah kalau kita mau kerja sampai larut, katanya sambil tersenyum manis. Kunci itu berkilat di bawah lampu ruang makan, tapi yang terasa justru panas membara di dadaku. Jadi bukan hanya dia membawa Laras ke rumahku, dia bahkan memberinya akses bebas. Aku memandang keduanya bergantian. Rasanya ingin berdiri, membanting kunci itu, dan mengusir mereka malam itu juga. Tapi aku menahan diri. Amarahku kini bukan lagi amarah yang meledak. Ia berubah menjadi api yang tenang, api yang membakar lambat, tapi pasti. Aku tersenyum tipis, meneguk air putih. Senang sekali bisa ketemu kamu lagi, Laras, kataku dengan nada tenang. Aku yakin, ini akan jadi pertemuan yang tidak terlupakan. Malam itu, setelah mereka pergi ke ruang kerja Rangga, aku duduk sendiri di kamar. Bukan untuk menanjas, tapi untuk merencanakan. Jika mereka pikir aku akan diam, mereka salah besar. Nikmati waktumu sekarang, Rangga. Karena giliran aku akan segera datang. Sejak malam itu, aku tak lagi merasa rumah ini milik kami berdua. Setiap sudutnya terasa kotor oleh jejak Laras. Bau parfumnya masih menempel di ruang makan, dan tatapan meremehkannya terus terulang di kepalaku. Tapi aku tahu, kemarahan yang dibuang percuma hanya akan menggantungkan mereka. Yang kubutuhkan sekarang adalah rencana. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. 2 hari setelah makan malam, memuakan itu, Laras datang lagi ke rumah, kali ini sendirian. Dia mengenakan blus putih, membawa map coklat. Rangga di kantor, kataku dingin saat membukakan pintu. Aku tahu, jawabnya sambil melangkah. Masuk tanpa izin. Aku cuma mau ambil beberapa dokumen. Aku mengikutinya ke ruang kerja Rangga. Sambil pura-pura merapikan meja, aku memperhatikan dia mengambil beberapa berkas dari laci. Dan saat dia lengah, mataku menangkap tumpukan kertas lain, dokumen properti. Aku melihat jelas, nama di akta rumah ini bukan hanya Rangga, tapi juga Maya. Namaku ada di sana, senyum tipis muncul di bibirku. Laras mengira aku hanya istri rumah tangga tanpa daya. Mereka lupa satu hal. Aku pernah bekerja di perbankan. Aku paham nilai legalitas dan aset. Begitu Laras pergi, aku langsung bertindak. Aku memotret semua dokumen di laci itu, sertifikat rumah, laporan keuangan, dan sesuatu yang membuatku terkejut, laporan proyek fiktif dengan nominal ratusan juta. Nama Laras tertera di situ sebagai konsultan. Malamnya, Rangga pulang dengan wajah lelah. Aku menunggunya di ruang tamu. Kita perlu bicara, kataku tegas. Dia mengangkat alis. Kalau mau ribut soal Laras, percuma. Aku tidak mau ribut, jawabku tenang. Aku cuma mau bilang, rumah ini separuh milikku. Dan kalau kamu pikir bisa membawa orang lain tinggal di sini, kamu salah besar. Dia tertawa mengejek. Maya, kamu pikir bisa melawan aku? Kamu cuma istri rumah tangga, potongku. Iya, tapi istri rumah tangga yang tahu semua kebusukanmu. Rangga terdiam sejenak, lalu matanya menyipit. Aku bisa melihat dia mulai menilai ulang posisiku. Dan sebelum dia sempat bicara lagi, aku menambahkan, kalau Laras muncul lagi di sini, aku akan pastikan keluarga besarmu tahu, dan mungkin media juga akan tertarik. Untuk pertama kalinya, wajah Rangga kehilangan keyakinannya. Dia tidak menjawab, hanya berjalan ke kamar dengan langkah cepat. Aku tahu ini baru langkah awal. Aku belum memenangkan apapun. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa sedikit menguasai permainan. Dan yang lebih penting, aku sekarang punya senjata yang jauh lebih mematikan daripada amarah. Bukti, aku menatap layar ponselku, memandangi foto-foto dokumen yang kusimpan rapi di folder tersembunyi. Tenang saja, Rangga, bisikku dalam hati. Kita baru mulai.
Pagi itu, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi. Bukan untuk menikmati aroma atau rasanya, tapi untuk menenangkan detak jantung sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Folder di ponselku penuh dengan foto dokumen. Sertifikat rumah, laporan keuangan, proyek fiktif, semua sudah rapi. Sekarang, waktunya membuat Rangga sadar bahwa aku bukan pion yang bisa dia singkirkan. Aku menghubungi seorang teman lama, Rudy, yang sekarang bekerja di firma hukum. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota. Saat dia melihat isi folder di ponselku, matanya langsung membesar. Maya, ini bukti kuat. Kalau kamu mau, kita bisa gugat harta Gonogini, bahkan bawa kasusnya ke ranah pidana, katanya. Serius. Justru itu rencanaku, jawabku tanpa ragu. Aku ingin dia kehilangan segalanya yang dia banggakan. Sore harinya, aku pulang dengan hati lebih ringan. Tapi Rangga rupanya punya rencana sendiri. Dia duduk di ruang tamu, selembar dokumen di tangannya. Tanda tangani ini, katanya singkat. Aku mengambil kertas itu, perjanjian cerai tanpa pembagian harta. Aku mendengus kecil. Kamu pikir aku sebodoh itu? Kalau kamu menandatangani, kita berpisah baik-baik, ujarnya. Kalau tidak, aku bisa buat hidupmu susah. Aku tersenyum tipis. Hidupku sudah cukup susah sejak kamu membawa Laras ke rumah. Aku berdiri, lalu meletakkan amplop besar di meja. Di dalamnya ada salinan semua dokumen yang kamu sembunyikan. Sertifikat rumah separuh atas namaku. Dan laporan proyek fiktif yang bisa membuat polisi tertarik. Wajah Rangga menegang. Dia mencoba tertawa, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Kamu main api, Maya, katanya. Aku cuma balas memadamkan api yang kamu nyalakan, jawabku. Malam itu, aku mengirimkan salinan digital dokumen ke Rudy. Dia membalas pesan, besok kita kirim somasi. Rangga tidak akan sempat mengatur asetnya lagi. Keesokan harinya, Rangga menghilang sejak pagi. Tapi aku tidak khawatir. Sore, seorang kurir mengantar surat somasi ke rumah. Aku membayangkan wajah Rangga saat membukanya di kantor, surat resmi. Yang menuntut pembagian harta secara adil, lengkap dengan ancaman proses hukum jika ia tidak kooperatif. Malamnya, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Apa maksudmu melakukan ini, Maya? Suara Rangga terdengar marah bercampur panik. Aku cuma menuntut hakku. Dan percaya padaku, Rangga, aku belum mengeluarkan semua kartu yang kupunya. Aku mematikan telepon, lalu memandang keluar jendela. Jalan di depan rumah gelap, tapi aku merasa seperti baru saja menyalakan lampu terang di lorong yang selama ini kubiarkan gelap. Permainan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku tahu aku yang memegang kendali. Hari sidang pertama akhirnya tiba. Aku duduk di kursi penggugat, tanganku memegang map berisi semua bukti yang sudah kususun rapi bersama Rudy. Di seberang ruangan, Rangga duduk dengan jas mahalnya, tapi wajahnya pucat. Laras tidak terlihat. Hakim membuka sidang, dan Rudy mulai memaparkan bukti, sertifikat rumah dengan namaku, rekening bersama yang dipakai untuk membeli properti, serta laporan proyek fiktif yang melibatkan Laras. Aku memperhatikan wajah Rangga. Berubah dari tegang menjadi panik ketika hakim menanyakan penjelasannya. Di tengah persidangan, pintu ruang sidang terbuka. Laras masuk, mengenakan blazer hitam. Semua mata tertuju padanya. Dia melangkah maju, lalu berkata lantang, Yang Mulia, saya bersedia menjadi saksi. Semua yang disampaikan penggugat benar adanya. Aku menatapnya, mencoba membaca niatnya. Ternyata, Laras sendiri merasa dikhianati. Rangga rupanya memutuskan hubungan dengannya sejak somasi dikirim, dan dia memilih membalas dengan cara ini. Entah motifnya tulus atau hanya dendam pribadi, yang jelas, kesaksiannya memaku Rangga di kursinya, sidang demi sidang berjalan, dan setiap kali, bukti yang kami miliki membuat posisi Rangga semakin lemah. Hingga akhirnya, pada putusan akhir, hakim menjatuhkan palu. Hak asuh anak jatuh kepada penggugat, pembagian aset diberikan sesuai bukti yang diajukan. Rumah utama dan satu unit apartemen menjadi hak penggugat. Tergugat diwajibkan memberikan kompensasi finansial sesuai ketentuan hukum. Aku menarik napas panjang. Rasanya seperti beban bertonton lepas dari pundakku. Rangga hanya menunduk, tak sanggup menatapku. Beberapa minggu kemudian, aku resmi menempati rumah ini hanya bersama anakku. Tidak ada lagi bau parfum asing, tidak ada suara langkah orang yang kutakuti. Pagi-pagi, aku duduk di teras, menyesap teh hangat sambil melihat matahari perlahan naik. Teleponku berdering. Seorang mantan rekan kerja menawariku posisi manajer keuangan di perusahaan baru. Kami butuh orang dengan pengalaman dan integritas, Maya, katanya.
Aku tersenyum. Tanpa ragu, aku menerima. Hari itu aku sadar, kemenangan sejati bukan sekadar membuat Rangga jatuh, tapi membuktikan bahwa aku bisa berdiri lebih tinggi darinya. Tanpa harus berteriak, aku menatap langit yang cerah dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan, sudah memberiku kekuatan untuk melewati semuanya." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar merasa bebas.